Mungkin guru bisa menjelaskan, mengingatkan kembali nih keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Ramadan memang bulan yang mestinya kita sambut gembira. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau panutan kita itu menyambut gembira. Yang kedua, para sahabat, para tabi'in, itu diceritakan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam Lataiful Ma'arif. Beliau meriwayatkan para tabi'in itu juga orang-orang soleh pada masa itu. Mereka bahkan mengharapkan ketemu Ramadan itu setengah tahun sebelumnya. Kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Mereka itu berdoa minta kepada Allah selama 6 bulan sebelumnya untuk dipertemukan dengan Ramadan. Berarti kalau beberapa cuma di bulan Saban agak telat ya. Bukan Rajab saja, kita kadang doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mulai Rajab kadang mulainya. Bahkan kadang mulai H-1 baru siap-siap. Lalu 6 bulan. Ya. Wa yad'unahu sittata ashhurin ayyataqabbala minhu. Dan mereka berdoa setelah Ramadan itu juga 6 bulan pula untuk agar amal mereka itu diterima Allah Ta'ala. Masya Allah. Berarti 1 tahun itu untuk Ramadan aja ya? Ramadan. Walaupun itu kayaknya ada overlapping ya, 6 bulan dengan 6 bulan ya, berarti Ramadan. So. Nah, di antara doa yang diajarkan itu, diriwayatkan itu adalah misalnya masih di Lataiful Ma'arif, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Nah, ini doa bagus dibaca setiap hari ya guru ya? Setiap hari bagus juga, karena 6 bulan kan habis tuh. Allahumma sallimni ila Ramadan. Wahai Allah, sallimni ila itu maknanya antarkan aku. Artinya kita ini ingin diantarkan sampai kepada Ramadan. Kalau assalamu ila, antarkan. Namanya diantarkan itu kita ya berlarut aja sampai kepada Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan antarkan Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah ya amal-amalku itu bulan Ramadan. Ini menunjukkan orang-orang soleh pada waktu itu memang sangat perhatian sekali. Kenapa perhatian? Karena Ramadan kata Rasulullah adalah syahrun mubarak, bulan yang diberkati. Sesuatu yang dirindukan kan pasti bagus, pasti bagus. Kalau yang merindukan orang soleh ya, kalau yang merindukan orang durjana, yang dirindukan belum tentu bagus. Kemudian kata Rasulullah, iftaradha alaikum siyamahu, diwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan. Bukankah puasa itu bikin sulit ya? Kenapa diharapkan? Iya, yang semula bisa makan, minum, ini harus berlapar-lapar ya. Ya, karena yang dilihat bukan sulitnya itu, tapi yang dilihat adalah apa yang akan Allah berikan. Sama orang ingin rindu dengan kekasih ya, ingin ketemu. Kadang menempuh perjalanan jauh, laut kan ku seberangi, sekedar ingin ketemu saja. Setelah ketemu ya apa coba? Jadi yang dilihat orang yang beriman, orang yang yakin, walaupun diwajibkan puasa, dia senang karena balasan keridhaan Allah Ta'ala. Yang kedua, yuftahu fihi abwabul jannah, dibuka di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup di dalam bulan Ramadan itu pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan diikat para setan itu. Jadi sudah syahrul mubarak, bulan yang diberkati, itu artinya banyak sekali kebaikannya. Kemudian yang kedua, pintu surga dibuka. Ketika pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Kemudian fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itulah beberapa keutamaan di riwayat Imam Ahmad. Allah begitu. Masya Allah. Nah, tentunya keutamaan-keutamaan ini gurulah akan diraih bagi yang juga mengupayakannya insya Allah. Nah, apa-apa saja nih yang perlu dilakukan? Kalau persiapan barangkali ini sudah bukan persiapan lagi, udah masuk di bulan Ramadan, tapi setidaknya tidak terlambat lah. Kira-kira apa yang perlu dilakukan atau diamalkan oleh kaum muslimin dalam bulan Ramadan? Yang pertama, seperti kalau kita mau kedatangan tamu ya
pasti bersih-bersih lah. Yang kemarin presiden mau datang, jalan di arah Tanjung itu aja sudah diperbaiki. Yang tahunan itu dibiarkan berlubang. Ya, setelah Pasar Jati itu, setelah ini mau datang, diaspal. Mudah-mudahan kita itu tidak begitu ya. Kita itu mestinya tiap saat itu bersih-bersih. Nah, apa yang kita bersihkan mestinya tidak cukup fisik, tidak cukup bersih-bersih rumah. Tapi yang lebih penting membersihkan hati dan amal perbuatan kita. Tobat mestinya itu tobat. Itu Ustaz. Itu langkah awal. Makanya biasanya mau Ramadan itu kan minta maaf ya. Iya. Itu salah satunya ya ingin bersih-bersih supaya masuk Ramadan itu tidak ada lagi beban dengan sesama manusia. Nah, beban kita yang raitannya dengan Allah itu mestinya juga kita selesaikan. Apa misalnya ada kemaksiatan yang biasa mungkin pernah kita lakukan, selesaikan dengan minta ampun pada Allah. Syaratnya, rukunnya tobat itu kan 3. Pertama, mesti ada penyesalan. Bagaimana kata Rasulullah, an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah tobat. Maksudnya seperti al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah, wukuf di arafah. Yakni rukun terpenting dari haji itu adalah wukuf di arafah. Begitu juga rukun terpenting di dalam orang bertobat itu adalah adanya penyesalan. Sebagaimana hadis tadi. Tapi tidak cukup menyesal. Ini rukun terpenting, rukun pertama. Yang kedua ada al-iqla anil maksiyah, meninggalkan kemaksiatan. Tobat itu begitu. Ditinggalkan kenapa? Karena kemaksiatannya bukan ditinggalkan karena sudah tua, nggak mampu lagi. Biasa dulu rajin benar menggoda perempuan, berzina misalnya. Sudah tua nggak kuat, tobat ya sudah. Kata nggak kuat. Kalau kuat kira-kira masih. Nah itu nggak tobat. Kemudian yang ketiga ada azam, ada tekad untuk tidak melakukannya lagi. Masya Allah. Berarti ini kalau biasa bermaksiat ya seperti judi online barangkali ini harus ditinggalkan di bulan Ramadan. Dan seterusnya tentunya. Yang biasa buka aurat, ditutup auratnya, dan bukan hanya di bulan Ramadan ya Guru ya, dan juga kemaksiatan yang lain. Nah, ada juga Guru ini masih aja di bulan Ramadan tapi masih bermaksiat. Nah, padahal tadi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, terutama setan-setan dibelenggu. Nah nih gimana Guru penjelasannya? Sebelum ke situ, keempat tadi ada 3 syarat itu untuk tobat itu terkait dengan dosa yang dilakukan kepada Allah. Jadi mesti ada penyesalan. Karena tidak menyesal dari bangga dengan dosa itu, maka tidak bisa disebut tobat. Yang terberat mungkin penyesalan itu ya. Penyesalan karena maksiat. Yang kedua tadi ada tinggalkan dosa. Yang ketiga ada tekad. Kalaupun nanti terjatuh lagi itu urusan lain, itu tobat lagi. Nah kalau terkait manusia harus yang keempat ini ada minta baroah, kebebasan dari manusia. Kalau hak terkait harta kembalikan. Korupsi misalnya sudah lama bulan Ramadan sudah diampuni, tidak kembalikan itu harta-harta yang diambil dengan cara yang tidak benar, kembalikan. Orang yang berhak sudah meninggal kasih ke ahli waris. Dan seterusnya itu ada di dalam syarah kitab Hidayatul Azkiya, berapa level itu sampai ketika semua itu sudah tidak ada bisa ditasarrufkan untuk kemaslahatan kaum muslimin dengan diniatkan ini untuk si orang yang kita haknya kita ambil. Tapi dengan tekad kalau ketemu tetap harus dikembalikan. Ini saya rasa terpenting kita menyambut Ramadan, dan juga bukan hanya menyambut Ramadan. Setiap saat menyambut kematian. Karena mati tanpa tobat ini bahaya. Sementara kita mati kita dengan Ramadan belum tentu lebih duluan kita ketemu Ramadan. Belum tentu Ramadan habis baru kita meninggal. Jadi hal yang terpenting juga ya Guru ya adalah bertaubat ya. Karena bagaimanapun kalau Ramadan puasanya jalan, ibadahnya jalan, tapi kalau tidak bertaubat, terutama tadi yang kaitannya dengan sesama kaum Adam sama manusia ini. Soalnya Ramadan dan juga ibadah kita belum tentu diterima. Kalau dosa itu nyata sudah ini dosanya tidak diterima kan nggak ada. Menzalimi orang bisa nuntut. Sementara kebaikan kita belum tentu diterima. Maka selesaikan itu, tobat itu. Kalau dengan orang tua Guru gimana di bulan Ramadan ini? Kan ada yang
jauh rumahnya atau ada orang tua yang sudah meninggal, kan biasanya ada kita kirim Yasin, baca Yasin dan seterusnya ini untuk berbakti ke orang tua. Nggih, termasuk itu. Makanya di dalam salah satu kitab apa itu Fadhailur Ramadan itu dikaitkan memang juga dengan hadis terkait berbakti kepada orang tua. Di mana kalau orang tua masih hidup, salah satu atau keduanya sudah renta dan itu tidak membuat dia masuk surga, itu sudah celaka itu. Jadi itu